Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wailo dengan NIM A1P12409, kelas A, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarawak. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 2 geomorfologi umum. Aspek kajian geomorfologi. Adapun aspek utama morfologi menurut Swidam tahun 1983 meliputi 4 aspek utama, yaitu aspek morfologi. Aspek morfologi terbagi dua, aspek morfografi dan aspek morfometri. Aspek morfografi mendeskripsikan tentang kondisi bentuk lahan, misalnya dataran, perbukitan, atau pegunungan. Aspek morfometri mengukur dan mendeskripsi tentang parameter-parameter bentuk lahan seperti morfometri lereng atau kecuraman, morfometri daerah aliran sungai atau luas daerah aliran sungai, tingkat percabangan sungai, kerapatan aliran, dan gradien sungai. Morfometri longsor atau indeks pelebaran, indeks penipisan, dan indeks perpindahan, atau morfometri lembah atau lebar lembah, bentuk lembah, sinusitis. Yang kedua, aspek fogenetik. Aspek fogenetik terbagi dua, aspek morfodinamik dan aspek morfostruktur. Aspek morfodinamik mendeskripsi tentang dinamika proses eksogenetik yang berkaitan dengan kerja air, angin, glasier, dan gravitasi. Misalkan pelongsoran, banjir, lunes gura, atau speed. Aspek morfostruktur dibedakan menjadi morfostruktur aktif dan pasif. Morfostruktur aktif mendeskripsi tentang struktur yang terjadi akibat dari dinamika proses endogenetik yang meliputi tektonisme dan vulkanisme, contohnya gunung api dan lain-lain. Morfostruktur pasif mendeskripsi tentang litologi atau jenis batuan dan struktur kulit bumi yang berkaitan dengan denudasi, contohnya kubah dan lain-lain. Yang ketiga, aspek morfokronologi, yaitu mendeskripsi tentang pertanggalan relatif atau absolut pada suatu bentuk lahan dalam hubungannya dengan proses yang mempengaruhinya. Kemudian aspek morfoasosiasi, yaitu mendeskripsi tentang pertautan antara bentuk lahan yang satu dengan lain secara kontekstual dalam suatu susunan keruangan dan berkaitan dengan proses-proses geomorfik. Selanjutnya, model alam geomorfologi. Ciptaan ideal dari kenyataan seperti aslinya yang kompleks dengan maksud untuk menyederhanakannya sehingga mudah untuk dipahami. Menurut Bleach dan Muller tahun 1993, model alam geomorfologi yaitu dunia nyata, kemudian model ikonik atau citra, kemudian model simbolik atau peta, model analog atau formula, selanjutnya teori. Selanjutnya, proses geomorfologi. Proses geomorfologi ada beberapa, di antaranya eksogen. Eksogen terbagi dua, degradasi dan agradasi. Kemudian endogen. Endogen terbagi dua, vulkanisme dan diastrofisme. Kemudian ekstraterestrial. Proses eksogen, yaitu aktivitasnya terus terjadi akibat gaya yang bekerja di permukaan bumi. Proses ini dibedakan menjadi di antaranya yaitu pelapukan yaitu proses perubahan bentuknya suatu batuan menjadi tanah secara fisik, mekanis, ataupun dekomposisi secara kimia. Efek dari pelapukan di antaranya permulaan penyebab terjadinya gerak massa batuan dan erosi. Kemudian faktor perendahan permukaan lahan secara umum, pengaruh terbentuknya berbagai bentuk lahan, proses utama dalam pembentukan regolit dan tanah. Kemudian erosi, yaitu proses perpindahannya materi penyusun atau tanah dan air oleh tenaga eksogen dan pembentuk muka bumi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi tanah menurut Buffer tahun 1972 yaitu sifat hujan, kemiringan lereng dari jaringan aliran air, tanaman penutup tanah,
tanah untuk menahan dispersi dan untuk menghisap, kemudian merembeskan air ke lapisan yang lebih dalam. Berikut gambar proses erosi dan sedimentasi dan proses excholin dan sedimentasi. Kemudian gerakan massa batuan atau mass wasting terbagi dua, yaitu gerakan material tanah atau batuan menuruni lereng karena tenaga gravitasi. Kemudian eh, gerakan dalam kondisi tak basah dan kering cepat hingga lambat. Berikut gambar proses mass wasting. Kemudian faktor-faktor pengontrol mass wasting, di antaranya kemiringan lereng, relief lokal, ketebalan hancuran batuan atau debris ya atas batuan dasar, orientasi bidang lemah dan batuan, vegetasi, iklim, gempa bumi, dan tambahan material di bagian atas lereng. Selanjutnya proses endogenik, yaitu proses yang berasal dari dalam bumi. Proses endogenik dibedakan menjadi beberapa, diantaranya orogenesa, yaitu terangkat dan terlipatnya jalur gerak bumi dan membentuk antikline dan syncline. Kemudian epirogenesa, yaitu pengangkatan jalur gerak bumi terbentuk dome atau kubah pada daerah luas. Kemudian magmatisme atau aktivitas vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma ke permukaan bumi, baik melalui pipa kepundan maupun celah-celah batuan. Kemudian gempa bumi dan tsunami, yaitu proses dislokasi permukaan bumi baik disebabkan oleh tektonisme, vulkanisme maupun terban atau tanah runtuh. Berikut contoh hasil tenaga endogen. Yang selanjutnya ekstraterestrial, yaitu yaitu untuk menggambarkan sesuatu yang berasal dari luar angkasa ataupun bumi. Ekstraterestrial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hujan meteor. Meteor adalah batuan ruang angkasa yang memasuki lapisan atmosfer bumi. Yang kedua, badan matahari adalah peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas matahari yang yakni ledakan matahari atau flares. Yang selanjutnya degradasi, yaitu penurunan permukaan fluvial seperti dasar sungai atau dataran banjir akibat proses erosi. Faktor yang dapat menyebabkan degradasi tanah diantaranya erosi, salinitas, pemupukan berlebihan, polusi, kontaminasi lahan oleh aktivitas manusia seperti tambang dan sampah, kerusakan lingkungan atau ekosistem aktivitas manusia seperti banjir. Yang selanjutnya agradasi. Agradasi adalah proses pengendapan sedimen yang menyebabkan peningkatan elevasi daratan, terutama di sistem sungai. Agradasi terjadi ketika pasokan sedimen lebih besar pada jumlah material yang bisa diangkut oleh sistem. Yang dapat menyebabkan terjadinya agradasi yaitu perubahan iklim, pemanfaatan lahan, aktivitas geologi seperti letusan gunung berapi, sesar, dan gempa bumi. Selanjutnya vulkanisme, yaitu semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Bagian-bagian vulkanisme dalam ilmu geomorfologi, di antaranya identifikasi asosiasi fase sedimen, pembuatan model fases untuk sistem pengiriman gunung berapi, analisis karakteristik aliran gravitasi sedimen, pengembangan metode untuk mengukur laju proses geomorfik, evaluasi dan perbandingan dampak geomorfik, dan penilaian risiko melalui zonasi bahaya geomorfik. Beberapa gejala vulkanisme yaitu terbagi dua, gejala vulkanisme dan gejala pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme seperti sering terjadi gempa, banyak sumber air
mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Dan kemudian gejala pasca vulkanisme yaitu seperti munculnya sumber air panas atau geysar, munculnya sumber gas atau ekshalasi seperti belerang, dan munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang dan sulfur. Yang selanjutnya diastrofisme, yaitu proses deformasi kerak bumi yang melibatkan pelipatan dan patahan. Ya, astrofisme dapat dianggap sebagai bagian dari geotektonik. Diastrofisme dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan epirogenik atau pembentukan benua, penurunan, dan pengangkatan. Dan yang kedua, gerakan orogenik atau pembentukan pegunungan, lipatan, dan patahan. Itulah penjelasan dari tugas 2 geomorfologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.